Rafael Salmi SPD MSI. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah di bidang kurikulum Bapak Andi Muhammad Yusuf SO. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMK di bidang hubungan industri Bapak Sugeng Rianto SPMP. Yang kami hormati para Dewan Staf Struktural dan Dewan Guru SMK Bina Mandiri Multimedia. Dan tidak lupa juga kepada anak-anakku yang saya cintai SMK Bina Mandiri Multimedia. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti agenda rutinitas dalam rangka MPLS online atau MPLS melalui daring yang insya Allah pada pagi hari ini saya dengan Mr. Eri selaku wakil kesiswaan ingin memberikan sedikit materi terkait dengan tata tertib SMK Bina Mandiri Multimedia serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh SMK Bina Mandiri Multimedia. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bagian daripada manfaat dan bagian daripada sebuah reminder, pengingat untuk anak-anak kami yang kami cintai, wabil khusus anak-anak siswa baru di SMK Bina Mandiri Multimedia ini. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Anak-anakku yang saya cintai, Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bapak berharap bahwa kalian memutuskan untuk mendaftar dan sekolah di SMK Bina Mandiri Multimedia ini adalah salah satu tujuan, adalah salah satu maksud yang tepat untuk merubah seluruh paradigma, seluruh akhlak kalian, seluruh karakter kalian agar kalian menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua, anak-anak yang bisa bertanggung jawab terhadap orang tua, dan anak-anak yang bisa menghargai jerih payah orang tua. Anak-anakku yang saya cintai, karena Mr. Eri di sini selaku wakil kesiswaan, tentu materi ini penting kiranya disampaikan kepada anak-anakku saya yang saya cintai ini. Wabil khusus baik laki-laki ataupun perempuan, bahwa kategori peraturan kedisiplinan tata tertib di SMK Bina Mandiri Multimedia ini adalah bagian daripada peraturan di mana yang harus kalian ikuti. Tata tertib di SMK ini adalah bagian tata tertib yang harus kalian ikuti. Dan peraturan apapun yang telah dicatat, yang telah disepakati, yang telah ditandatangani oleh Kepala SMK Bina Mandiri Multimedia wajib untuk seluruh siswa dan siswi SMK BM3 wajib mengikutinya. Tentu di dalam kedisiplinan ini bukanlah bentuk pengekangan di dalam hidup anak-anak kami yang kami cintai. Tentu adanya peraturan, tentu adanya tata tertib atau poin apapun, ini bukanlah bagian daripada pengekangan hidup. Ini bukanlah bagian daripada pengekangan aktivitas
aktivitas. Dan ini bukanlah bagian daripada bentuk bahwa kalian tidak boleh ngapa-ngapain di SMK BMC. Tata tertib ada, peraturan muncul ada, ini semua adalah bagian untuk membuat aktivitas kalian, untuk membuat hidup kalian berjalan sesuai relnya. Anak-anakku yang saya cintai, tentu ada sebuah kewajaran dan tentu harus ada kepedulian. Seorang dewan guru, seorang staf, seorang struktural di mana SMK ini ada, jika ada siswa yang melanggar, jika ada siswi yang memperlakukan sesuatu yang aneh, berkelakuan yang tidak baik, ada sebuah kewajaran jika kami tegur. Ada sebuah kepedulian jika kami ingatkan. Itulah bentuk daripada pedulinya, kasih sayang kami terhadap kami. Jangan pernah berpikir bahwa dengan tata tertib, jangan pernah berpikir bahwa dengan peraturan akan membuat seluruh aktivitas kalian mandek alias stop, alias berhenti. Ini salah kaprah. Tentu anak-anakku yang saya cintai, sebelum masuk ke tata tertib atau poin-poin tentang peraturan, Mr. Eri ingin mengingatkan kepada kalian bahwa di dunia pendidikan ini haruslah kita menjadi seorang yang terdidik. Haruslah kita ini menjadi seorang yang benar-benar penuh dengan pendidikan ilmunya, wawasan tingginya, sehingga kita mengetahui bagaimana cara bertanggung jawab terhadap orang tua, sehingga kita mengetahui bagaimana rasa peduli dan kasih sayang kita terhadap orang tua. Dan tidak kalah pentingnya, bagaimana kalian bisa bertanggung jawab, berbakti terhadap orang tua. Ingatlah wahai anak-anakku yang saya cintai, dengan tandanya orang tua mengantarkan kalian mendaftar di SMK BM3, ini bagian daripada rasa kasih sayang mereka terhadap kalian. Bentuk cinta mereka terhadap kalian, bentuk tanggung jawab mereka terhadap kalian, dan bentuk peduli mereka terhadap kalian. Pertanyaan saya untuk kalian adalah, bisakah kalian memegang penuh amanah orang tua? Bisakah kalian bertanggung jawab terhadap orang tua? Bisakah kalian menghargai orang tua? Atau mungkin bisakah kalian menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua? Tentu ini sangat sulit buat kalian. Tetapi ingat, orang tua adalah salah satu supporting terhadap kita semua. Merekalah yang mendukung pendidikan kita. Merekalah yang benar-benar mencintai, memberi kasih sayang terhadap kita. Tunjukin rasa tanggung jawab kalian dengan belajar yang baik. Tunjukin rasa bisa menghargai kalian terhadap orang tua dengan mematuhi peraturan. Tunjukin rasa berbakti kalian terhadap orang tua dengan tidak pernah menantang orang tua, dengan tidak pernah melawan orang tua. Karena orang tua cukup minta hanya satu: belajarlah yang rajin, belajarlah yang giat, karena dengan ilmu ini kalian bisa membawa hidup kalian untuk masa depan kalian yang lebih cerah dan sukses. Itulah fungsi daripada ilmu. Anak-anakku yang saya cintai, banyak sekali sekolahan ini di area Cilengsi. Tetapi tidak banyak juga sekolahan yang memang kalau kita bilang untuk zaman sekarang santuy and the bebas, atau bebas and the santuy. Ya, jadi bebas dan santai. Kita tidak pernah mengingat, kita tidak pernah berpikir dengan orang tua membayar SPP bulanan, dengan orang tua memberikan kalian uang untuk saku kalian, untuk
jajan kalian, ini bentuk tanggung jawab, ini bentuk rasa sayang orang tua kalian. Tetapi kalian ketika berangkat dari sekolah tidak pernah sampai sekolah. Kalian berangkat dari rumah tujuannya mau ke sekolah, ternyata kalian nongki, ternyata kalian nongkrong. Ini bukan anak yang bertanggung jawab. Ini bukan anak yang bisa menghargai orang tua. Dan ini bukan anak yang bisa berbakti terhadap orang tua. Kasihan orang tua kita, nak. Ya, bayangkan berapa juta orang tua kalian untuk menyekolahkan kalian di sini. Berapa ratus ribu setiap bulan orang tua kalian untuk menyekolahkan kalian di sini. Berapa rupiah orang tua kalian keluarkan untuk jajan kalian. Kalau kita tidak menjadi anak yang baik dan berbakti, sungguh sangat disayangkan. Ya. Jadi Bapak berharap dengan keberadaan kalian di SMK BMJ ini, mudah-mudahan bisa merubah seluruh sifat karakter kalian, bisa merubah akhlak kalian dari yang belum benar menjadi benar, dari yang benar harus lebih benar lagi. Agar kalian menjadi putra putri yang soleh dan soleha, atau kalian bisa menjadi anak yang berbakti suatu saat nanti. Curahan hati seorang ayah terhadap kalian, hai nak, ayahmu telah mengeluarkan uang banyak buat kamu. Ibumu telah mengasuh kamu dari mulai berada di kandungan hingga sekarang. Ayahmu tidak pernah mengeluh untuk memberikan dukungan terhadap pendidikan kamu. Keringat cucuran air mata yang jatuh di pipi ayahmu dan ibumu, jangan pernah kau jadikan cucuran air mata yang kecewa. Tetapi jadikanlah tetesan air mata yang jatuh dan membasahi pipi orang tua kalian. Buatlah air mata orang tua kalian menjadi bahagia. Ini yang diharapkan oleh orang tua. Inilah yang diinginkan oleh orang tua. Menjadi anak yang berbakti, bukan menjadi anak yang suka menantang, bukan anak yang suka berbohong, bukan anak yang suka berdusta. Ini salah. Baik anak-anakku yang saya cintai, mohon kiranya ini bisa dimengerti oleh kita semua, karena kalian bagian daripada anak yang masih ada orang tua, artinya orang tua lah yang bertanggung jawab terhadap kalian. Dan kalianlah harusnya bisa mematuhi segala peraturan-peraturan SMK, segala tata tertib SMK agar orang tua kalian bahagia. Jangan pernah kalian berpikir dengan kalian tidak pernah membohongi orang tua, dengan kalian tidak pernah berbakti terhadap orang tua. Ingat anak-anakku yang saya cintai, suatu saat nanti kalian menjadi seorang dewasa, suatu saat nanti kalian menjadi seorang ayah, dan suatu saat nanti kalian menjadi seorang ibu, kalian akan mempunyai anak. Hukum alam terus berjalan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan sedikit kebaikan apapun, maka Allah pasti akan membalas kebaikan kamu. Tapi jangan pernah berharap Allah tidak akan membalas kejelekan apapun, meskipun kalian melakukan sekecil apapun. Pasti di situ akan ada balasannya. Kalau kalian sekarang sudah berani berdusta, kalau kalian sekarang sudah berani berbohong, kalau kalian sekarang sudah berani tidak bertanggung jawab, maka jangan pernah berharap kalian menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua. Ingat berapa juta orang tua sudah mengeluarkan uang untuk kalian. Curahan hati seorang ayah dan ibu. Nah, ayahmu ini orang tidak punya. Ayahmu ini mencari uang buat bayar SPP, harus minjam ke sana kemari. Ayahmu ini memberikan uang saku buat kalian, harus pinjam ke sana kemari. Ayahmu ini mukanya dicoreng oleh tetangga ayah, tetapi ayah bela-belain buat kalian agar kalian bisa terus meraih pendidikan yang lebih tinggi. Hargai jerih payah ayahmu ini, nak. Hargai.
itu curahan hati orang tua. Anak-anakku yang saya cintai, kembali kepada peraturan SMK Bina Mandiri Multimedia bahwa semuanya harus kita ingatkan pada pukul 7.00. Setiap hari kalian datang pada pukul 7.00 itu sudah dinyatakan kalian masuk terakhir. 7.01 itu bagian daripada terlambat. Sebelum memasuki area pintu gerbang, seluruh rangkaian atribut yang kalian kenakan selain seragam, contoh jaket, contoh helm, kalian dilepas di depan gerbang. Karena nanti akan ada anak OSIS yang berdiri dan akan memeriksa kalian. Jam 7.00 ketika kalian masuk tadi, HP kalian sudah dikumpulkan kepada guru piket. Masing-masing sudah ada mapnya pada guru piket. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Dan akan dibagikan ketika hendak kalian mau pulang sekolah. Lalu kalian mengikuti rangkaian berikutnya kegiatan tadarus Al-Quran, sholat duha. Ini juga harus kalian ikuti. Ketika kalian tidak mengikuti, maka kalian sudah bagian daripada pelanggaran dan akan dibina oleh guru BP dan akan dipanggil oleh kesiswaan. Terlambat kalian 1 kali dalam 1 minggu, orang tua pasti akan mendapatkan informasi dari walas masing-masing. Terlambat 3 kali, orang tua pasti akan diundang, dipanggil oleh pihak sekolah dan akan ketemu dengan kesiswaan. Ini peraturan-peraturan masuk ini harus kalian cermati bersama ketika kalian menjalankan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Banyak hal peraturan yang bisa disampaikan, termasuk kuku panjang kalian tidak diperkenankan, rambut gondrong kalian tidak diperbolehkan, apalagi rambut kalian yang sudah diwarna-warnai, ini juga tidak diperkenankan. Bahkan gelang yang saya kenakan pun ketika kalian masuk, dan saya pun tidak bakal mengenakan gelang. Ketika kalian masuk pun gelang ini akan menjadi sitaan. HP pun ketika kalian tidak dikumpulkan, maka 1 kali HP ini disita akan dipesantrenkan, ya, agar menjadi HP yang soleh dan soleha. Dalam kurun waktu 1 minggu, 1 kali penyitaan. Kalian tidak pernah jerah, tidak mengumpulkan lagi kedua kali, lalu disita lagi. Penyitaan kedua kali ini akan naik dari 1 minggu menjadi 1 bulan. Dari 1 bulan penyitaan ketiga terus naik ke 3 bulan sampai 1 semester hingga 1 tahun. Ini harus diperhatikan oleh anak-anakku, lebih khusus kelas 10, karena kalian adalah siswa-siswi yang baru. Sepatu berpantofel sudah pasti, kerudung harus putih sudah pasti, kaos kaki kalian harus putih, itu juga sudah pasti. Seragam harus sesuai dengan harinya, itu sudah pasti. Dan di dalam kegiatan belajar mengajar pun kalian tidak bisa seperti kalian lakukan di saat kalian SMP. Kegaduhan, keributan, kericuhan itu bagian daripada pelanggaran. Banyak poin-poin yang nanti kalian bisa lihat ketika berada di SMK Bina Mandiri Multimedia. Ketika kalian berada di SMK BM3, besar 1 spanduk peraturan-peraturan dan di dalamnya ada poin-poinnya. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai memuncul SP1, SP2, dan SP3. Ini berbahaya buat kalian. SP1, SP2, SP3 itu poin-poinnya kapan saja, ya, nanti akan muncul. Nah, di dalam daring MPLS ini pun kalian insya Allah bisa membaca dengan sendirinya. Di situ banyak tata tertib dan poin-poinnya. Lalu SP1 itu dari berapa sampai berapa, SP2 itu dari berapa sampai berapa, sampai terkait dengan SP3 juga itu akan disampaikan dari berapa sampai berapa, ya. Karena diberikan surat peringatan itu di SP3 itu adalah dikembalikan kepada orang tua di saat kalian mencapai poin
100 dari seluruh rangkaian poin atau pelanggaran. Ini harus diwaspadai buat kalian, dan saya rasa sekali lagi yang harus kita cermati, disiplin, peraturan, tata tertib apapun itu bukan untuk mengekang hidup kalian, tetapi untuk mengarahkan serta meluruskan aktivitas kelakuan kamu agar kalian bisa melakukan sesuai dengan relnya. Insya Allah kalau kalian ingin menjadi anak yang berbakti, bertanggung jawab, dan bisa menghargai orang tua, ini SMK BMTRI cocok tempat buat kalian. Tetapi kalau kalian ingin menjadi anak yang santuy and bebas, dan tidak mau menghargai orang tua, dan tidak mau bertanggung jawab, dan tidak mau berbakti kepada orang tua, silakan dengan terbuka, dengan lapang dada jika kalian ingin memilih SMK yang lain. Karena kami menginginkan orang tua kalian merasa nyaman berada di sini. Karena kami menginginkan kalian pun akan menjadi anak yang benar-benar mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah, dan sifat-sifat kalian pun akan berubah. Itu diantaranya tata tertib serta peraturan yang tidak bisa saya sampaikan panjang kali lebar di dalam forum daring ini. Kalian nanti akan bisa baca dengan sendirinya poin-poinnya, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bagian daripada sebuah reminder, sebuah pengingatan buat kalian bahwa kalian siap menjadi anak yang berbakti, siap menjadi anak yang bertanggung jawab, dan siap menjadi anak yang mandiri serta mengetahui bagaimana menghargai orang tua. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian, wabil khusus buat pribadi saya, dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Jaga kesehatan kalian, tetap semangat belajar di rumah, dan jangan lupa keep smile, ya, keep smile. Oke, jangan lupa. Di rumah kalian bisa bantu-bantu orang tua, di rumah kalian bisa tadarus, di rumah kalian bisa sholat duha, dan jangan lupa kalian di rumah sering-sering belajar. Itulah cara membahagiakan orang tua kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan saya ucapkan sekali lagi, jangan bosan-bosan untuk belajar. Thank you very much for your attention. Dan saya sampaikan, tetap semangat, jaga motivasi dalam belajar. Wallahu a'lamu bithoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang di SMK Bina Mandiri Multimedia. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Bina Mandiri Multimedia, Bapak Faisal, dan juga kepada rekan guru, dan tidak lupa kepada kalian semua sebagai peserta didik SMK Bina Mandiri Multimedia. Di sini alhamdulillah saya diberikan amanah untuk menjadi pembina OSIS. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rofiq Norman Haryadi, MPD, biasa dipanggil Mr. Rofiq. Dan di tahun ini, tahun kedua saya menjadi pembina OSIS, ada beberapa poin yang menjadi kegiatan utama dari organisasi intrasekolah. Salah satunya adalah kurikuler. Sebagaimana yang telah dipaparkan dari materi-materi sebelumnya mengenai kurikulum dan juga kurikuler. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kegiatan OSIS di 9 bidang. Di 9 bidang yakni salah satunya adalah ketakwaan, bangsa dan negara, bela negara, budi pekerti, kepemimpinan, kewirausahaan, kesehatan, kreasi seni, dan yang terakhir adalah karena kita berbasis SMK,
maka tentunya ada yang disebut dengan informasi dan komunikasi. Nah, bidang ketakwaan ini adalah sebuah bidang yang memberikan fasilitas atau memberikan sarana kepada peserta didik untuk lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penciptanya. Dan salah satunya adalah ada kegiatan yang disebut dengan hadroh, ada juga dengan beberapa materi beberapa bidang kegiatan yang dilaksanakan di bidang ketakwaan ini. Contohnya adalah pesantren kilat dan lain-lain. Lalu untuk bangsa dan negara, di mana kita harus mendisiplinkan, kita harus disiplin menjadi siswa, di mana sudah dijelaskan bahwa jadwal untuk masuk sekolah adalah 7.00 hingga berakhirnya waktu kegiatan belajar mengajar. Dan ini kita harus disiplin agar apa? Agar kita menjadi pribadi yang baik. Lalu yang bela negara kita bisa contoh kegiatan dari bela negara ini adalah memperingati hari-hari besar nasional, lalu membantu sesama dan lain-lain. Budi pekerti yaitu adalah mengenai akhlak dari peserta didik atau kalian semua yang harus menjadi kebanggaan minimal buat diri kalian sendiri. Lalu ada yang disebut dengan bidang kepemimpinan. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus yang tadi pertama adalah disiplin. Dimana saat kita sudah disiplin, pribadi itu akan terbentuk secara sendirinya, akan menjadikan kita seorang pemimpin. Karena jika pemimpin tidak disiplin, bagaimana kalian bisa menjadi seorang pemimpin? Oke, begitu. Lalu bidang lainnya adalah bidang kewirausahaan. Bidang kewirausahaan ini adalah bidang yang memberikan sarana atau fasilitas atau ilmu kepada kalian agar bisa memanfaatkan dan mengeksplor diri kalian untuk bisa berwirausaha. Tidak hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kalian sendiri yang menjadi objek. Lalu ada bagian kesehatan. Bagian kesehatan di sini salah satunya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh PMR, Palang Merah Remaja, yang salah satunya adalah donor darah, bantu sesama dan lain-lain. Lalu ada disebut juga dengan bidang kreasi dan seni. Kreasi dan seni di sini siswa diberikan keleluasaan untuk bisa berkreasi dan mengembangkan diri sendiri, baik dalam hal apapun, ide, inspirasi, opini dan lain-lain. Jika kalian punya, jangan sungkan untuk mengutarakan. OSIS adalah wadah untuk menampung semua aspirasi kalian. Maka jika ada kegiatan yang membuat kalian bisa mengeksplor kreasi seni, silakan untuk diajukan atau diberikan kepada OSIS lainnya. Bahkan mungkin kalian pun akan bisa menjadi bagian dari OSIS, dan itu harus. Salah satu dari kalian dalam satu kelas harus ada yang menjadi anggota OSIS. Untuk apa? Untuk mengatur dan memberikan wadah kepada teman-teman sekelas agar bisa berinteraksi dengan baik sesama siswa, antara satu siswa dengan siswa yang lain. Lalu yang terakhir adalah sesi
bidang informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini adalah bidang yang mana memfasilitasi atau memberikan sarana agar apa yang menjadi kreasi seni kita, yang menjadi opini kita, yang menjadi inspirasi kita itu menjadi layak apa yang disebut dengan layak konsumsi oleh umum. Contohnya misalnya kalian bisa membuat sebuah aplikasi atau apalah itu, atau apalah yang disebut dengan alat yang bisa dibuat, lalu kita punya jual, dan ini sistem informasi, bagian informasi dan komunikasi ini akan memberikan kalian wadah agar bisa layak pakai. Nah, dari ke-9 seksi tersebut, dari ke-9 seksi bidang OSIS tersebut, ada lagi disebut juga dengan ekstrakurikuler. Yang salah satunya ekstrakurikuler adalah paduan suara. Paduan suara ini adalah sebuah grup paduan suara yang menyanyikan lagu-lagu apapun dan akan dipandu oleh pembina bagian paduan suara. Lalu pencaksilat. Nah, alhamdulillah SMK Bina Mandiri Multimedia pernah meraih juara pencaksilat. Ada 3 kakak kelas kalian yang sudah mengantongi penghargaan kejuaraan pencaksilat. Lalu juga dance ada 2, yaitu dance tradisional dan dance modern dance and traditional dance. Dan beberapa kegiatan dance ini pernah ikut ke kejuaraan atau lomba-lomba yang ada di Kabupaten Bogor. Lalu ada hadroh adalah sebuah kegiatan yang mana memberikan inspirasi kepada kalian untuk bisa berinovasi mengenai keislaman atau islami. Lalu ada tadi PMR, bagian dari seksi bidang kesehatan yang saya sudah jelaskan tadi. Ada donor darah atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kemanusiaan. And then ada juga yang dengan ekstrakurikuler karate. Karate juga salah satu bidang yang banyak diminati oleh siswa-siswi SMK Bina Mandiri Multimedia. Selain karate, ada juga taekwondo. Ya ini adalah sebagaimana kita ketahui semacam karate, tapi bukan karate, tapi dia memang juga bidang sendiri, yakni taekwondo. Lalu yang lainnya adalah paskibra. Paskibra ini adalah sebuah pasukan pengibar bendera, di mana di sini kita diberikan latihan untuk menjadi seorang paskibra. Tidak berat, tapi cukup lumayan menantang, yakni kedisiplinan, lalu kerapihan dan lain-lain. Dari beberapa kegiatan ekstrakurikuler tersebut bisa kalian pilih nanti saat kalian sudah masuk ke kelas. Semoga COVID pandemi ini selesai dan kita bisa bertemu, maka kita bisa bercengkrama dan kita bisa memilih kemana kita inginkan. Oke. Lalu di akhir, yang sebagai informasi adalah di akhir video ini, kalian akan disajikan dengan profil guru, yang mana profil guru tersebut berawal dari
Bapak Kepala Sekolah SMK Bina Mandiri Multimedia beserta lalu wakilnya, lalu disusul lagi oleh wali kelas atau guru-guru yang ada di SMK Bina Mandiri Multimedia. Dan sebagai penutup dari sedikit literasi saya adalah pesan saya untuk kalian: be yourself, don't give up for everything. Kalian bisa lakukan apapun yang kalian mau. Tunjukkan bahwa kalian bisa, dan berikan semua opini dan saran untuk membangun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.